Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Ajeng Sudekti, NPM saya 2022-14-5022. Perkenalkan, nama saya Erin Sadila, NPM 2022-14-5073. Ilmu kealaman dasar. Berikut kita simak penjelasannya tentang konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang kedua, landasan hukum, prinsip dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Yang keempat, studi kasus, berikan contoh hasil penelitian. Konsep sumber daya alam. Definisi dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu yang berguna dan bernilai dalam kondisi di mana kita menemukannya di alam, dalam kondisi mentah atau dimodifikasi. Sumber daya alam merupakan yang pertama, input ke dalam suatu proses produksi sesuatu yang bernilai. Yang kedua, amenity atau tersedia, mudah dan menyenangkan sehingga dapat dikonsumsi secara langsung. Berikutnya ada konsep dinamik sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya alam yang tidak bernilai, informasi, teknologi, kelangkaan relatif, dan sumber daya alam yang bernilai. Berikutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam, tanah, air, mineral, energi, surya, flora, dan fauna, termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Ada konsep lingkungan. Konsep lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk yang hidup di bumi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa setiap komponen dalam lingkungan saling berkaitan dan berpengaruh satu dengan yang lain, di mana dalam lingkungan hidup terhadap ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan suatu kesatuan secara menyeluruh dan saling berpengaruh dalam membentuk keseimbangan dan stabilitas kehidupan alam. Selanjutnya, permasalahan kependudukan terhadap lingkungan hidup mencakup: pertama, berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang kedua, kebutuhan udara bersih dan pencemaran udara. Yang ketiga, manajemen keterpaduan kawasan. Yang keempat, ketersediaan air bersih dan pencemaran air. Dan yang kelima, penyebab banjir. Keenam, penumpukan sampah dan limbah rumah tangga. Ada juga permasalahan akibat kepadatan penduduk terhadap lingkungan hidup mencakup: pertumbuhan penduduk dewasa mengalami pertumbuhan relatif cepat. Pertumbuhan ini berimplikasi pada kondisi biofisik lingkungan, permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang kesejahteraan hidup manusia. Menurut Mantra 2001, masalah lingkungan bukanlah suatu yang berdiri sendiri, melainkan sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan dalam konteks penduduk dan pembangunan. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan tidak hanya sebagai akibat dari pertambahannya penduduk serta meningkatnya kebutuhan hidup. Prinsip konservasi alam. UNESCO menyebutkan bahwa untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya di dunia, ada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini yang kemudian disebut sebagai first principle. First principle ini akan menjadi dasar acuan dalam melakukan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah: A. Pemetaan yang tepat. Hal yang pertama dilakukan untuk mendapatkan konservasi yang baik ialah dengan pemetaan. Pemerintah harus bisa memetakan secara komprehensif agar segala hal yang berkaitan dengan konservasi berjalan dengan lancar. Pemetaan ini meliputi pemetaan ruang budaya, bahasa simbolis, hierarki, dan segala sesuatu yang berhubungan. B. Tangible dan intangible budaya. Yang dimaksud tangible ialah konservasi pada budaya yang nyata atau real, wujudnya seperti bangunan, monumen, dan lainnya. Sedangkan intangible ialah budaya yang tidak nampak, wujudnya seperti kegiatan sosial, lagu-lagu, seni pertunjukan, dan pengetahuan tentang alam. C. Keaslian. Sebenarnya sangat sulit untuk
menentukan faktor keaslian dari suatu benda bersejarah, namun hal ini bisa digali kembali dengan menggunakan sistem sosial yang berlaku di masing-masing tempat. D. Menjaga dan menghidupkan kembali nilai budaya. Salah satu faktor penting yang terkadang diabaikan, suatu konservasi haruslah dimaksudkan dengan tetap menjaga nilai sejarah dan juga makna dari suatu tempat atau tradisi lokal. Jika keempat hal tersebut dilakukan dengan rencana yang matang, maka revitalisasi dan konservasi cagar budaya di Kota Lama akan memberikan hasil yang baik. Tidak hanya pemerintah yang turun tangan, namun juga para stakeholder dan juga warga masyarakat Semarang. Semuanya harus saling bantu membahu demi mewujudkan keseimbangan dan kelestarian cagar budaya. Contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Yang pertama, sumber daya alam di negara Swiss. Swiss merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Eropa Barat. Sebagian besar topografi negara Swiss adalah berupa pegunungan, yakni pegunungan Alpen. Secara ekonomi, Swiss termasuk negara yang stabil dan makmur dengan pendapatan per kapita penduduknya yang tinggi. Negara Swiss tidak memiliki wilayah yang terlalu luas dan mayoritas berupa pegunungan. Hal ini menyebabkan sumber daya alam di negara ini tidak cukup beragam jenisnya. Secara umum, berikut adalah pemaparan dari sumber daya alam yang bisa ditemui di negara ini. A. Pertanian. Sumber daya di sektor pangan negara Swiss terutama bergantung pada hasil pertanian. Bahkan menjadi salah satu sektor utama perekonomian negara tersebut. Pemerintah Swiss sendiri sangat mendukung pertanian demi menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Di antara langkah yang diambil pemerintah Swiss untuk memajukan pertanian di sana adalah 1. Kebijakan yang mengharuskan lahan-lahan ditanami jagung. 2. Tanah pertanian yang diwariskan tidak boleh dipecah atau dialihfungsikan. 3. Adanya subsidi dan kebijakan proteksi terhadap produk pertanian. Selain dukungan pemerintah dan penggunaan teknologi modern, sikap penduduk Swiss yang lebih memilih produk-produk pertanian lokal juga mendorong kemajuan industri pertanian di negara Swiss. Hasil pertanian utama yang dikembangkan di negara Swiss antara lain kentang, bit gula, tembakau, padi-padian, dan buah-buahan seperti stroberi, anggur, apel, dan sebagainya. B. Perairan. Sekitar 60% dari total wilayah negara Swiss adalah berupa pegunungan Alpen yang membentang dari pusat hingga ke selatan. Swiss juga memiliki glacier yang luas dan menjadi hulu bagi sungai-sungai besar yang mengalir ke penjuru Eropa seperti Sungai Rhine, Sungai Rhone, Sungai Inn, dan Sungai Ticino. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya air, Swiss berhasil memanfaatkannya untuk menghasilkan energi listrik terbarukan yang bahkan menyuplai 50% kebutuhan listriknya. Di antara contoh pembangkit listrik tenaga air yang berada di pusat kota di negara Swiss adalah PLTA Molenplatz di Luzern, Swiss, yang dibangun tahun 1998 dengan menggunakan sistem turbin Kaplan. PLTA yang dibangun di aliran Sungai Reus tersebut memiliki kapasitas 500 kW. C. Kehutanan. Diperkiraan luas hutan di Swiss mencapai 30% dari luas wilayahnya yang tersebar di 5 wilayah, yaitu di Jura, dataran tinggi, Prealps, Alps, dan lereng Alpen Selatan. Pengelolaan hutan di Swiss dilakukan untuk berbagai tujuan seperti untuk kebutuhan industri, hutan lindung, cadangan keragaman hayati, rekreasi, dan selainnya. Untuk menjaga kelestarian sumber daya kehutanan, pemerintah Swiss melaksanakan beberapa kebijakan seperti: pertama, menerapkan desentralisasi pengelolaan hutan; kedua, menyediakan pendampingan dan pendanaan untuk pengelola hutan di tingkat lokal; ketiga, memberikan kompensasi sebagai insentif bagi reforestasi hutan lindung; keempat, mewajibkan untuk memperkerjakan penjaga hutan atau forest ranger yang terlatih. Yang kedua, sumber daya alam di negara Thailand. Thailand adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 68 juta orang. Fisiografi negara ini sangat beragam, di mana fitur utamanya bergunung-gunung
Ibu kota sekaligus kota terbesar di Thailand adalah Bangkok. Thailand juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti mineral, hutan, tanah subur, dan ikan. Berikut ini adalah sumber daya alam dari Thailand. A. Sumber daya alam pertambangan. Di negara ini terdapat beberapa sumber daya mineral yang telah ditambang seperti batu bara, emas, fluorit, timah, gas alam, batu kapur, basal, mangan, seng, timah, gipsum, karet, niobium, tungsten, dan lignit. Selama bertahun-tahun, Thailand merupakan produsen utama timah. Namun belakangan negara ini lebih fokus pada penambangan emas daripada timah. Pertambangan batu bara terpopuler di Thailand adalah Bantu PCL yang berlokasi di Bangkok. Gas alam juga telah menjadi sumber daya alam penting di Thailand. Pada tahun 1970-an, telah ditemukan deposit gas alam di lepas pantainya sehingga mengurangi ketergantungan Thailand terhadap impor minyak dan gas buminya. Thailand adalah pengekspor gipsum terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Mineral gipsum banyak digunakan oleh sektor konstruksi. Pada tahun 2015, Thailand telah memproduksi sekitar 12.500 metrik ton gipsum. B. Sumber daya alam perikanan. Perikanan di Thailand sebagian besar berkontribusi pada ekonomi Thailand, baik itu sebagai daya tarik wisata dan sebagai industri komersial. Negara ini terkenal juga sebagai negara pengekspor produk perikanan. Ikan populer di Thailand adalah lele Mekong, raksasa, udang, kerang, lele ekor merah, tuna, snakehead raksasa, ikan mas siam, arapaima, walagonia, dan baramundi. Tempat memancing ikan di air tawar terbaik di negara ini berada di Danau Bung Samran, Danau Shadow, Jurassic Fishing Park, dan Bendungan Khao Laem. C. Sumber daya alam pertanian di Thailand. Bangkok adalah negara agraris setidaknya hingga pertengahan abad ke-20, namun dengan penduduk yang bermigrasi dari pedesaan ke ibu kota dan kota-kota besar lainnya, pertanian menjadi kurang populer di negara ini. Akan tetapi saat ini pertanian kembali menjadi kegiatan ekonomi penting di Thailand. Tanahnya yang subur dan terdiri dari tanah aluvial yang kaya unsur hara banyak ditemukan di sepanjang Chao Phraya. Hasil pertanian utama yang dikembangkan di negara Thailand antara lain padi dan karet. Tanaman lainnya yang juga cukup banyak ditanam adalah singkong, tebu, jagung, kedelai, kopi, nanas, kelapa, dan kelapa sawit. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air ramah lingkungan. Studi kasus air bersih di Umbulan Pasuruan. Proyek Umbulan adalah sebuah program raksasa pemerintah Jawa Timur yang sudah dicanangkan sejak masa Orde Baru. Hingga saat ini belum terlaksana. Dalam menghadapi era pembangunan milenium, diperkirakan 78 juta orang Indonesia akan membutuhkan pasokan air bersih. Lebih banyak, Gubernur Jawa Timur berkeinginan untuk mengelola sumber air Umbulan tersebut bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Pasuruan sendiri. Hal ini untuk mengurangi potensi PDAM selama ini yang menjadi satu-satunya penyokong air bersih Jawa Timur. Di sisi lain, air bersih Umbulan selama bertahun-tahun digunakan oleh masyarakat desa Umbulan untuk mengairi tambak, ladang, serta untuk menggelontor sungai Rejoso yang sudah tercemar dari industri sekitarnya. Air Umbulan mempunyai potensi dan debit yang cukup besar untuk bisa disuplai sebagai air bersih ke wilayah di luar Pasuruan. Namun, perilaku masyarakat di wilayah air Umbulan mempunyai sikap eksklusif, yakni hanya digunakan oleh masyarakat sekitar, tidak diperkenakan masyarakat luar ikut mengelola sumber air tersebut. Oleh karena itu,
akan dilakukan kajian sosial dalam memahami pemanfaatan air umbulan ini sebagai pasokan air bersih di luar Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan air umbulan sebagai sumber kehidupan masyarakat Kecamatan Winongan, khususnya Desa Umbulan. Berikut ada salah satu contoh pertanian di negara Swiss. Mari kita simak videonya. Sebagai negara yang berdekatan dengan jajaran pegunungan tertinggi dan terluas di Eropa, Swiss dianugerahi air yang melimpah dari pegunungan Alpen yang membentuk sungai panjang bernama Are dan mengalir di hampir seluruh bagian wilayah Swiss. Kelimpahan air ini tentu merupakan sumber daya alam yang penting bagi negara Swiss untuk digunakan dalam banyak hal termasuk pertanian. Swiss adalah negara federal dengan 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, dan Austria di timur. Menurut catatan Wikipedia, Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Pertanian di Swiss lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang sebagian besar didominasi oleh pertanian keluarga kecil. Namun pertanian umumnya sangat modern. Proses modernisasi pertanian Swiss juga semakin meluas hingga ke daerah pegunungan. Dilansir dari Vogelwarte, lahan pertanian mencakup 36% wilayah Swiss. Daerah di mana lebih dari setengah luas wilayah yang digunakan untuk pertanian terletak di dataran tinggi. Ladang garapan dan padang rumput Alpen masing-masing menyumbang 35% dari lahan pertanian, diikuti oleh kebun buah-buahan, kebun anggur, dan lahan hortikultura 27%. Secara proporsional, kebun buah-buahan adalah areal yang paling besar.